Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Anissani Rohmah, NIM 21811334186 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran, kelas Pilates, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 1 penelitian mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Rusdianto, MM. Dalam presentasi kali ini saya mengangkat judul implementasi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap produktivitas kinerja karyawan. Dalam bab 1 ini, saya membagi beberapa subbab. Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada batasan masalah, yang keempat ada rumusan masalah, yang kelima ada tujuan tugas akhir, dan yang keenam ada manfaat penelitian. Sebab yang pertama yaitu latar belakang masalah. Di dalam suatu organisasi perusahaan, memiliki pegawai yang kompeten dan andal merupakan suatu aset yang begitu sangat penting. Sumber daya manusia atau SDM mempunyai peran sentral dalam mencapai keunggulan dan kesuksesan perusahaan. Karyawan adalah penggerak utama dalam proses berpikir dan perencanaan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan hal itu, perusahaan perlu memberikan perhatian khusus terhadap pelatihan dan pengembangan karyawan guna meningkatkan produktivitas mereka. Ini dapat membantu karyawan mengembangkan keterampilan tambahan dan menyadari nilai mereka sebagai aset berharga bagi organisasi. Pelatihan dan pengembangan adalah dua aspek yang sangat penting ketika membahas tentang SDM dalam sebuah lembaga organisasi perusahaan. SDM memegang peran kunci dalam kelangsungan organisasi perusahaan. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan menjadi begitu penting bagi seorang karyawan dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka, terutama bagi karyawan yang memiliki kekurangan dalam kompetensi tertentu. Ini adalah solusi yang sangat relevan. Ini disebabkan oleh perkembangan pesat di zaman saat ini yang menuntut karyawan untuk terus mengembangkan diri yang tidak selalu dapat terpenuhi melalui pendidikan formal yang telah mereka selesaikan. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama adalah keterbatasan kompetensi karyawan. Yang kedua, tantangan pada karyawan dalam mengikuti kemajuan teknologi. Dan yang ketiga, ada produktivitas kinerja karyawan. Selanjutnya ada batasan masalah. Dari permasalahan yang diidentifikasi, bahwa batasan masalah dari tugas akhir ini adalah hambatan dalam melakukan pelatihan dan perkembangan karyawan dalam mengikuti kemajuan teknologi. Akan menjadi fokus perhatian pada penelitian. Sebab selanjutnya yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah yang pertama yaitu apa yang menjadi dampak dari keterbatasan kompetensi terhadap produktivitas kinerja karyawan. Yang kedua, apa yang menjadi hambatan karyawan dalam mengikuti kemajuan teknologi. Dan yang ketiga, apa yang perlu dilakukan untuk menekan aspek produktivitas kinerja karyawan. Selanjutnya, ada tujuan tugas akhir. Tujuan tugas akhir yang pertama yaitu untuk dapat mengetahui apa yang menjadi dampak keterbatasan kompetensi terhadap produktivitas kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mencari solusi apa yang menjadi tantangan karyawan dalam mengikuti kemajuan teknologi. Dan yang ketiga, untuk menjadi evaluasi dalam aspek produktivitas kinerja karyawan. Yang terakhir ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu secara teoretik dan secara praktis. Manfaat penelitian secara teoretik yaitu dengan adanya tugas akhir ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelatihan dan pengembangan SDM terhadap produktivitas kinerja karyawan. Manfaat penelitian secara praktis yang pertama untuk mendapat mengetahui apa yang menjadi dampak keterbatasan kompetensi terhadap produktivitas kinerja karyawan. Yang kedua mencari solusi agar karyawan mampu mengikuti kemajuan teknologi terhadap pekerjaannya. Dan yang ketiga untuk mengevaluasi aspek dari produktivitas kinerja karyawan dengan tingkat kompetensi yang mereka miliki. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.